Pak Jalu sujud. Duduk di antara sujud tenane. Wih. Atau no. Tasahud awal udah. Kalau catatan saya sampai tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir betul. Tasahud akhir. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Tasahud akhir. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana Nabi itu tasahud akhir. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Apabila Nabi duduk pada rakaat yang terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya, menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai dengan bertumpu pada bagian belakang yaitu bokong. Nah, ini yang disebut dengan duduk tawarruk. Jadi di rakaat yang terakhir beliau duduknya duduk tawarruk. Kemudian letak tangan, wa kana yad'u yadahul yusra ala rukbatayhil yusra. Beliau meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri. Ini pilihan yang pertama. Ini beliau prakteknya. Jadi beliau meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri. Tangan kiri atau di atas paha kiri dan di atas lutut kiri. Lutut kan begitu. Ini kan paha. Kanan juga. Terus tawarruk. Tawarruknya tadi. Jadi kaki kiri di sama di selempitkan, jadi didekik bagaikan bokong. Dan pilihan ini tidak mungkin, maksudnya tidak ada duduk yang lain. Kemudian isyarat telunjuk summa rafa'a isaba'ahu fara'aitu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian mengangkat telunjuknya diangkat. Umpami niki dengkule wau, telunjuknya diangkat. Kemudian aku melihat beliau menggerakkannya. Nah, jadi di satu riwayat ini, nanti ada riwayat yang lain kita coba lanjutkan dulu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Terus bacaannya apa? Bacaannya adalah fa idza qa'ada ahadukum fi sholati falyaqul at-tahiyatu lillah. Kalau kalian duduk di salat, maksudnya nanti tasyahud, maka ucapkan atau berdoalah at-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iku nek tasawuf awal sampai situ, di akhir tambahi sholawat. Kemudian dalam sholawatnya, kemudian Nabi SAW mendoakan untuk dirinya, yaitu tadi at-tahiyatulillah dan seterusnya. Kemudian idza shalla ahadukum falyabda bitamjidillah wasana'i alaihi. Jika seorang di antara kamu hendak sholat, maka mulailah dengan menyanjung dan memuji Allah. Summa yusolli ala Nabi SAW. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi SAW. Summa yad'u ba'du bima sya'a. Jadi di sini dikatakan kalau kamu itu sholat, maka mulailah dengan menyanjung dan memuji Allah. Tadi at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat. Ini artinya segala ucapan penghormatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalawatu wa thayyibat, demikian juga semua bentuk sanjungan dan amal solih itu semua berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga kesejahteraan tercurah kepada engkau wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah dan segenap karunia-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang solih. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu, kata Nabi, sholat maka mulailah dengan menyanjung dan memujinya tadi itu. Kemudian summa yusolli ala nabi, kemudian sholawatlah kepada Nabi SAW. Summayat ubat tu bima sya'a, setelahnya kamu bisa berdoa sesuai atau terserah kalian, bima sya'a itu sak-saen. Nah, sholawat dalam tasahud akhir itu yang terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah niku berarti ada kata-kata Ibrahimnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu satu versi. Versi yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nggih, panjenengan nek aku versi yang ketelu, nah monggo silakan kalau ada dalilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah dengan doa meminta perlindungan dari 4 hal. Jadi setelah innaka Hamidum Majid itu ada doa minta perlindungan dari 4 hal. Dari siksa kubur, siksa neraka, dari fitnah dunia, fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku menghafalkan karena setiap hari kan kita sholat. Nah, kemudian kalau sudah niku dengan salam kan niku nggih angsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau salam oleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian di satu riwayat kana yusallimu tasliman tusmi'uhna. Kadang Nabi itu pernah salam sekali dengan suara keras sehingga kami bisa mendengarnya. Nanti hadis ini menyebabkan perbedaan ulama. Satu, ada ulama yang berpendapat berarti yang pertama banter assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang loro pelan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendapat satu. Pendapat dua, ada yang berpendapat salamnya satu tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah ya. Nah, yang pendapat yang kedua kayaknya kurang tepat atau kurang kuat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kayak salam niku enten piye sampai memotoran buri kan ngitung cacahe jamaah ten buri. Nah, disebutkan di sini bahwasanya kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari saat Nabi Waqqas, bahwasanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasari hatta yura bayadu khaddihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salam tuh minggu kanan minggu kiri sampai terlihat putih pipinya. Jadi batasannya ini nang pipinya. Nah, ngeten pun ketok pun. Kok pipimu ra putih Mas? Nggih, penting pipine. Putihnya kembali kepada Nabi. Jadi mboten usah dadak mengo, nek mengo mboten ketok pipine tok ketok raine ya, ngoten to. Nah, assalamualaikum. Jadi mboten usah mengo. Mungkin era bali repot. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, model salam niku ada dalam kitab sifat salat Nabi karya Syekh Al-Albani. Nah, model salam yang pertama ya, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian model yang kedua dari Wa'il bin Hujr yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai wabarakatuh boleh. Nah, kemudian dari Bunda Aisyah tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi alon pelan itu. Tapi ada juga yang berpendapat itu berarti si tok-tok ini sing ke kiri ndak gitu. Nah,
Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kunna nusallimu ala ahdi Rasulullah SAW wa naqulu assalamualaikum. 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 Itu juga bisa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, prinsipnya ini ada 4 model tadi. Maka ya kita mengikuti pendapat mayoritasnya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Niku sing mayoritas dilakukan. Tapi nek ana sing wabarakatuh boleh, enggak apa-apa. Ya, jadi enggak usah digawe masalah, enggak usah digawe rame. Bapak Ibu dirahmati Allah, perbedaan ini menunjukkan adanya keluasan sunnah agar umat bisa mengamalkan variasi salam. Yang paling sempurna adalah 2 kali salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Nah, hikmah dari salam itu apa? 1, penutup sholat, jelas. Dengan sholatnya diucapkan salam, maka setelahnya jangan bebas, ngobrol aja ten pundi. Tapi nek ten masjid mboten usah ngobrol, maksud saya bisa beraktivitas lagi gitu. Kemudian di situ juga ada doa keselamatan ya, untuk diri sendiri, malaikat dan sesama muslim. Kemudian ada juga simbol ukhuwah, yaitu ucapan salam kepada saudaranya sebelahnya yang mboten usah dijawab juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak usah. Kemudian ini mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terakhir, rukun terakhir dari sholat yaitu tertib dan berurutan. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid, masuk ke masjid, fadakhala rajulun fasalla, dan laki-laki yang masuk untuk sholat. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah sholat selesai beliau mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda, kemudian dijawab, waqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Beliau sholat, kamu gak sholat, belum sholat. Faraja'a yusolli kama sholla, kemudian dia balik lagi sholat dengan cara sebelumnya. Summa ja'a fasallama, selesai menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kemudian mengucapkan salam, dijawab lagi. Faqala, Nabi bersabda lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik mana? Sholatmu mau pas. Nah, akhirnya orang itu mengatakan, walladzi ba'asaka bil haq, demi Allah yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, ma'uhsinu ghairuhu fa'alimni. Saya tidak bisa salat yang lebih baik dari yang sudah saya lakukan, yang salah niku wau, maka nyuwun tulung mengajari kula. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kowe mas salat takbiratul ihram, kemudian bacalah Quran yang pendek, yaitu Al-Fatihah dan ayat pendek. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai kamu rukuk dengan tumakninah. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian berrukuk i'tidal, berdirilah dengan berdiri yang sempurna. Sumasjud, kemudian dari situ sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai tumakninah dalam sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian setelah sujud angkatlah kepalamu itu sampai kamu duduk dengan tumakninah. Summaf'al dzalika fi kulli sholatika kulli. Kemudian tadi urutan itu lakukan pada setiap salatmu. Berarti niku rukunnya. Rukunnya ya kudu urut. Jadi nek mboten urut niku berarti salatnya bisa batal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun rampung bab salat. Mungkin niku. Silakan yang mau ngejak rame. Pripun Bu? Dua tambahan tadi dibacakan waktu sujud terakhir bisa, dengan catatan tidak ngeri dari imamnya. Artinya imamnya memang sujud lama dan jenengan sudah membaca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping 3 pun rampung, imamnya kok belum apa istilahnya, belum mengangkat kepala, jenengan nambahin dengan doa-doa tadi pun enggak apa-apa. Nah, kalau sholat sendiri lebih baik di akhir sujud terakhir atau di start? Kalau kemudian sholat sendiri, ini ada kebebasan untuk milih. Cuman kalau kembali kepada hadis, Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Saat seorang hamba itu paling dekat dengan Rabbnya itu ketika sujud. Berarti pas sujud niku langkung sah. Tapi bukan berarti pas tasawuf nggak boleh, tetap boleh, tapi dari dua keadaan itu yang ada hadis mendukungnya itu pas sujud itu lebih baik. Wonten malih cekal sebelahnya. Temananya monggo pripun? Ini
juara enggak ana sing rame-rame. Ora to. Sebenarnya cuma ingin tahu saja. Nggih, pripun? Jadi kemarin itu di sini ada orang Meninggal. Nggih. dengan apa itu kondisinya, rumahnya itu tidak memungkinkan untuk menempati jenazah itu. Nggih. Nah, kemudian dari rumah sakit itu ditempatkan di sini. Masjid. Nggih. Nggih. Tapi juga belum disucikan. Nah itu bagaimana? Apakah itu dibolehkan atau enggak? Mohon penjelasan. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, masjid itu harus dalam kondisi suci. Nah, orang yang memandikan jenazah niku diwajibkan untuk mandi junub. Ini menunjukkan interaksi dengan jenazah itu nggih, bukan interaksi biasa. Nek kula nyekel jenengan ndak ada perintah kok mandi junub, wisuh wae ora enek perintah. Nek nganti ana wong Islam bar demok wong Islam kok wisuh, jadi dia salah dalam ngaji gitu. Jadi kan dia secara langsung mengkafirkan. Tapi kalau dalam konteks kepada jenazah, niku orang yang mengurusi jenazah, sing mandikan, sing ngafani, sing ngubur niku disunahkan dengan sangat untuk mandi gitu. Nah, sehingga kalau memang jenazahnya belum disucikan, ya sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam masjid. Kenapa? Ya, karena ada potensi najis dari badan itu jatuh. Karena kan nek kita masih hidup ngeten iki, ngapunten yang namanya anus itu loh. Dubur niku masih cara klepe niku masih jalan. Tapi begitu udah meninggal, maka ototnya itu udah enggak berfungsi toh, otomatis niku mengo. Nah, mengo nanti kotorannya bisa jatuh keluar. Dan itu kurang tepat. Nah, lalu gimana yang tepat? Ya harusnya loh ya, masyarakat di sini tuh harusnya paham. Bagi wong ora duwe omahe ramot, ya sing omahe rada gedhe nglenggono, ini nggon aku wae. Kedahe ngoten malah cekek masjid gitu kan. Nah, nanti nek sudah bersih baru paringe masjid. Atau niki nggih menggalih kula. Niku nek enten malih ngoten niku paringe lapangan niku terus dimandikan sisan. Dimandikan dikafani nanti resik nek pun rampung lagi dekek mriki. Niku nggih namung penggalih kula. Monggo pemirsa ini seperti apa? Cuman nek yang tadi begitu medhut dereng diapa-apake niku didekek masjid kurang tepat. Atau bisa juga kamar mayat rumah sakit itu punya fasilitas pemandian. Jadi kalau memang ada warga mriki yang kondisi rumahnya seperti itu enggak memungkinkan, maka disarankan pihak keluarganya disucikan aja di sana. Tolong dicuci sisan Pak Bu niko. Yang bayar kita bayar dan fungsi kas sosial RT dan seterusnya itu kan niku artinya untuk membantu kaum muslimin dalam konteks yang memang membutuhkan seperti itu. Bahkan nek perlu punten kas masjid bisa dipakai untuk orang-orang yang memang membutuhkan loh ya, dan benar-benar buat urusan yang tadi itu memandikan gitu-gitu. Tapi nek sing tinggu suguh lah juga kas masjid ya nggak boleh. Tapi nek buat yang itu tadi, pokoknya biar caranya sampai mereka ini pun resik atau jelas itu mereka boleh ke terpal. Pokoknya sakit niku RT RW mungkin RW lah gadah piranti ini piranti sing ngedusi ini komplit gitu kan. Jadi nek enten ngoten niku langsung niki sepakati mawon nek lapangan niku mboten apa. Mboten Pak. Wonten malih? Pripun? Ya. Nggih. Lah nggih, makanya ya. Ya.
sementara nek sing ceblok luk niku lho. Soale klepen niku pun mboten saged ngunci dhewe nek jenengan gesang nih ngunci-ngunci dhewe. Kalau bahasa adab tidak ada sih. Nek bahasa apakah mayat dimasukkan ke masjid yang belum disucikan orangnya itu terus ada adab khususnya? Insya Allah tidak ada. Cuman walah. Nek ngoten insya Allah tidak ada. Saya belum pernah dengar juga. Cuman ya tadi itu lebih ke etika. Jangan sampai masjid yang harus dijaga kesuciannya terus kejatuhan najis gitu. Dan kadang kan kita ndak nopo nggak istilahnya kayak ndak kroso atau ndak tahu bisa juga kan pas diangkat mungkin pempesnya sing ada isinya niku keplenet sidik terus netes gitu. Makanya ibu-ibu yang haid itu kan ndak boleh ke masjid walaupun untuk pengajian dalam arti masuk ke dalam loh. Karena kan mestinya nggak tahu nanti pas lenggah itu tembus kan sok kroso tembus terus kayak gini karpetnya abang meneh gak ketok gitu kan. Nah makanya nek ibu tetap mau pengajian ya mau manikin pami ya teras jawi gitu kan atas dan taubah menika ya saya ini niku atas nek sakit nek mami masih belum disucikan jangan dimasukkan masjid atau nanti koordinasi sama ataubah menika diparingi ataubah rin ndak apa-apa kan ditusikin ini wae. Nah mungkin nek rampung langsung ditaruh di rumahnya. Ngoten. Nek pun malah pun resik genah karwane kayak mriki mungkin piye layat suwun kan nyolatke malah sae. Tapi nek dereng diapa-apake kan aja salatke nggih. Dereng saged. Nek ten masjid niku wonten sing ceblok lho. Ten kampung pundi ngoten ngeten. Niku nek ngedusi jenazah niku modele cek tesih dibopong niku lho. Dipangku beberapa orang. Ten mriki mboten to. Nah, niku kula sanjangi. Niku nek saged ampun dilampahi ngoten melih. Enten napa ta? Ngeten nggih, sing namine jenazah niku nggih kula sanjang wau. Klepe niku pun mboten ngunci. Nah, kuwatire panjenengan pangku niku enten sing ceblok. Nah, niku pasti mengandung bakteri, penyakit. Sehingga nanti malah marai loro sing urip gitu. Nah, terus saya ini pripun, saya ini nggak ditukokke alat bimandikan niko. Terus akhirnya golek-golek browsing ketemu rego niku pokoke kompletan niku 4.500.000 sampai pinten. Terus pokoknya ragu aja tuku. Nek ragu ngene tak tukokke ya kula sanjang ngoten. Terus akhirnya mungkin dirapat ke RW RT ngelumpuk-ngelumpuk dana itu. Singkat cerita sing tadine ajeng kula kei duit komplit terus dari kurang sak yuta ya wis yo sak yuta. Karena ya tadi itu untuk menjaga jangan sampai najis itu kena orang, dari sisi najisnya itu sudah tidak bagus apalagi nanti ada bakteri-bakteri itu loh. Nah, nek ini memiliki netes kan mungkin tidak tahu tidak kerasa pas diangkat dijunjung. Niku selain najis, nenek-nenek penyakit ini kan namanya bakteri ini kan buatan kados pitik niku ngendok niku kawin sik terus ngendok ngoten. Nek bakteri niku mboten kawin membelah diri. Siji terus dadi loro dadi papat del. Lah mungkin nek enten penyakit aneh-aneh medal ten mriki guru-guru urusan ngoten niku kan mungkin malah dadi kasus luar biasa di kota Surakarta. Ngoten nggih. Paling pertimbangannya tadi itu dari sisi agamanya najis. Dari sisi kesehatan potensi munculnya atau jatuhnya bakteri. Tapi nek adab-adaban tadi setahu saya tidak ada. Wonten malih cekap. Nggih, pripun?
tahlilan nggih di masjid. Nggih. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahlilan niku tidak ada di dalam agama kita yang saya tahu. Artinya itu kan sebuah ritual, sebuah kegiatan agama karena ada orang yang meninggal. Nah, tujuannya agar nyendungake lah gitu. Nah, tapi ada urutan-urutannya, ada bacaan-bacaannya. Maka saya sendiri nek kan mimpin tahlilan itu saya yakin nggak bisa karena urutannya ini kok enten. Dan urutan niku ndak bisa saya temukan di kitab-kitab fikih. Nek khutbah Jumat niku urutannya nggih enten dan harus seperti itu. Niku ten kitab fikih bisa ditemukan. Kenapa? Lah karena dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para ulama, para sahabat. Lah nek niku Nabi ndak pernah lakukan, sahabat ndak pernah lakukan. Makanya kalau nanti kan mimpin itu, kalau nggih belum ngomong soal boleh dan nggak boleh, saya bilang saya ndak tahu caranya gitu. Lah wong yo mung ngene mung ngono, lah tenane mung ngene mung ngono. Akhirnya terus saya napa selain ngengken sing ngengken niku ya coba ngecapat terus biaya sanes mawon. Mengke kula tak nonton. Dicekuleke biaya sanes. Tenan memang enek urutane kok. Dimulai dari ini, bacaane ini, dongane ini. Enten urutane bener-bener niku urut gitu. Nanti terus wis pokoke niku enten ritual gitu. Jadi ya nek ngene iki aku ora iso. Wong saya itu ngajar fikih enggak cuma satu kitab, Bulughul Maram nggih, Minhajul Muslim nggih, Matan Abu Suja nggih, Riyadhus Shalihin, terus banyak kok. Dari beberapa kitab itu. Enggak ada yang dijelaskan. Kalau enggak ada yang dijelaskan berarti memang enggak ada dalam agama. Nah, sehingga kalau enggak ada dalam agama, ini penggalih ulang ya. Nah, tahlilan itu sebenarnya wilayahnya atau kepentingannya pribadi, keluarganya. Sehingga bagusnya ya di rumahnya masing-masing. Kalau memang mau dilakukan, ini bukan berarti saya nyuruh, bukan. Nah, jadi kalau mau ya di rumahnya masing-masing. Sehingga kalau kemudian minta atau nyuwun izin dan masjid, ya kembali ke ketua takmir. Ketua takmir yang salah pembuatan. Nah, artinya itu sebenarnya wilayahnya sudah pribadi, wilayah di rumahnya. Di rumahnya, nah tinggal yang bersangkutan, wah aku tetap pengen di masjid. Nah monggo jenengan sebagai ketua takmir gimana? Nek saya dari jenengan yo ini masjid kampus, nilai di kampus. Iku nek kula gitu. Tapi nggih monggo. Saya ndak berani mutusi, ndak kleru ngomong. Dan mulai diundang. Nggih. Bapak rahmatullah Allah. Kula niku nggih tadi diminta untuk mimpin apa tenane sih.